selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman Riox TV, di kesempatan hari ini kita alhamdulillah nih teman-teman baru selesai modifikasi si MT25 tahun 2015 teman-teman. Jadi versi yang lama nih. Soalnya sekarang kan udah keluar versi yang baru, dimana perbedaannya lumayan signifikan, adanya upside down dan terus matanya yang berbeda dan lain-lain. Nah, tapi nggak tahu kenapa gue sangat tertarik banget sama yang versi 2015 ini. Jadi alhamdulillah kita dapat dengan keadaan yang kayak begini teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Jadi ada beberapa parts yang penempatannya itu nggak bagus banget. Jadi dia itu headlampnya itu pakai Pro G dan itu kelihatannya kurang estetik banget. Lebih baik tuh sekalian aja kopong gitu ya. Maksudnya kayak biasa aja. Mungkin tinggal di upgrade penerangannya kalau menurut gue. Dan bannya yang udah botak, terus hagernya yang karbon itu patah, dan adanya beberapa body-body yang udah bocel-bocel teman-teman. Jadi dilihatnya kurang bagus. Nah ini dia nih, ini dia. Riox itu paling demen kalau dapat bahan yang amburadul kayak gini teman-teman. Jadi kita bener-bener mau memperbaiki motor ini dengan style yang ala-ala Riox TV. Biasalah. Teman-teman tahu sendiri, simple, sederhana, tapi nyaman. Apa aja partsnya dan habisnya berapa, apa aja tuh yang ditempel-tempel, ikutin terus videonya sampai habis. Oke teman-teman Riox TV, jadi gimana menurut kalian? Alhamdulillah motornya udah jadi. Nah tampilannya jadinya lebih bersih, lebih clean, dan bisa dibilang lebih enak dilihat sekarang ya daripada yang kemarin teman-teman. Bang, kemarin kan belum dicuci aja. Sebenarnya kalau secara detailnya walaupun udah dicuci tetap aja teman-teman. Jadi lecet-lecetnya itu terus ya parts-partsnya yang udah rusak-rusak itu nggak bisa dipungkiri, kelihatan motornya tuh jadi kurang bagus. Nah sekarang akan gue jelasin apa aja yang udah diganti di motor ini. Pertama kita ke bagian depan dulu teman-teman. Di bagian depan ini batoknya terpaksa kita ganti karena waktu waktu yang pertama itu kan dia pakai Pro G. Jadi kalau misalkan dicopot Pro G-nya aja, reflektornya tetap aja akan rusak teman-teman. Jadi terpaksa harus kita beli yang baru. Nah pas kita pasang kelihatannya lebih bersih, lebih clean bagian depan dan enak banget dilihat. Untuk masalah headlampnya itu ngabisin biaya segini. Oke teman-teman Riox TV, sekarang kita lanjut ke parts berikutnya. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri. Kita udah mulai ngebahas masalah stang. Yang pertama kita bahas adalah masalah master rem dulu teman-teman. Master remnya kita percayakan ke RCB teman-teman. Nah buat kalian yang sering ngikutin videonya Riox TV,
Pasti nanya nih, Bang, kenapa RCB lagi sih, Bang? Kemarin yang Ninja itu pakai Brembo. Nah, itu kan buat balap, teman-teman. Nah, bukan berarti RCB ini nggak buat balap juga. Di konten kita yang R15 balap, kita juga pakai RCB. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. RCB ini, motor ini akan kita pakai buat touring, harian, gitu rencananya. Jadi gue butuh handle yang bener-bener nyaman banget, dan RCB ini bener-bener nyaman, teman-teman. Terus ya kalian tahu sendiri, ada operan jauh deketnya itu yang bikin tambah nyaman. Dan untuk master rem RCB itu harganya kurang lebih segini. Oke teman-teman RCB, sekarang kita lanjut ke part berikutnya, yaitu masalah handle couplingnya. Nah, handle couplingnya pakai apa nih, Bang? Pakai RCB juga, teman-teman. Karena si RCB ini balik lagi, handle-nya sama kanan kiri, jadi nyajiin kenyamanan, teman-teman. Nah, untuk handle RCB itu harganya segini, teman-teman. Nggak terlalu mahal. Oke, kita lanjut ke part berikutnya, teman-teman. Nah, sekarang kita pakai spion. Spionnya nih yang model-model ciri khas gue banget nih. Gue suka banget sama spion yang kayak gini. Spion ini dari Rizoma, teman-teman. Dan ya kalian tahu sendiri, sikunya bikin kelihatan tambah keren motornya. So, dari Rizoma ini harganya segini. Nah, sekarang lanjut lagi, teman-teman, untuk masalah hand grip. Hand gripnya ini kita pakai si Barakuda, teman-teman. Jadi kalau kalian beli itu udah plus jalustang, teman-teman. Jalustang, kita nyebutnya jalustang aja ini. Jadi udah plus jalustang. Kenapa gue pilih ini? Karena gripnya ini tuh kecil banget. Gripnya kecil. Gue sih sebenarnya udah pernah nyoba waktu itu di Vespa yang Primavera, dan sekarang gue lagi mau coba lagi di MT ini. Apakah nyaman atau enggak? Tapi sempat beberapa kali ngetes sih. Oke juga sih grip ini. Karena hand grip itu ngaruh juga loh. Dan untuk hand grip Barakuda beserta jalustangnya itu menghabiskan biaya segini, teman-teman. Nah, lanjut lagi ke bagian tengah. Kita ada stabilizer dari Red It, teman-teman. Stabilizer ini fungsinya kalian tahu sendiri, ya namanya juga stabilizer. Dia untuk dia kayak semacam membuat motor ini jadi stabil atau stabilisasi motor ini. Jadi nggak goyang atau gimana ya, karena di sini ada pilihan kliknya yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini sepaket sama bracketnya. Harganya untuk untuk MT25 harganya segini, teman-teman. Oke, teman-teman Ryox TV, sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Ini apa nih, Bang, bagian bawah yang dirubah? Nah, yang paling mencolok banget adalah masalah double disc, teman-teman. Ya kan, emang double disc, Bang. Tapi ini yang depan aja, teman-teman. Jadi untuk bagian depan itu ada 2 cakram kanan kiri. Nah, jadi di situ sistemnya adalah paket, teman-teman, dari dari K20 Speedshop. Jadi dia udah paketan gitu. Dan untuk paketan cakram double disc depan itu segini, teman-teman. Dan sekedar info aja, bahwasannya itu bukan hanya untuk si ini MT25 aja, tapi cocok juga untuk dipakai R25, teman-teman. Nah, lanjut lagi, Bang, itu selangnya pakai apa? Nah, selang remnya pakai RCB, teman-teman. Karena warnanya biru juga, jadi kelihatan manis, nyatu, dan kelihatan asik. Dan untuk selang ya, karena yang depan ini pakai 2 ya, teman-teman, jadi butuh 2 selang untuk depannya aja. Selang rem 2 selang rem untuk bagian depan ini dari RCB menghabiskan biaya segini, teman-teman. Kurang lebih itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi, teman-teman, masih seputar bagian bawah, yaitu kita bahas masalah velgnya, teman-teman. Velg yang kita pakai di sini bukan velg originalnya, namun velg dari Virosi, teman-teman. Nah, velg ini ukurannya lebih besar dari ukuran standar, dan untuk harga beserta ukurannya itu segini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Keuntungannya apa, Bang, pakai velg yang gede kayak gitu? Apa nggak berat? Pas kita pakai sih nggak berat. Dan keuntungannya sih bagi gue pribadi hanya looknya aja. Looknya tambah gendut, teman-teman. Jadi elegan lah dilihatnya. Oke, teman-teman Ryox TV, sekarang kita lanjut tapi masih seputar bagian bawah, yaitu masalah ban, teman-teman. Nah, ban yang kita pakai ini adalah rekomendasi baru. Nah, jadi baru nih bannya, terus kita direkomendasiin. Mereknya ban Corsa.
Tapi coba kalian lihat deh, betapa elegan banget ban ini. Kelihatannya itu asik banget, ulir-ulirnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu ribet gitu. So, ala-ala sport gitu. Dan untuk bagian depan, kita gunakan ukuran 120 dan bagian belakang 160. Dan untuk ban ini, merek, ukurannya, dan harganya adalah segini. Agak sedikit murah ya bannya kalau dibandingin yang udah kita modifikasi yang lain. Oke, sekarang kita lanjut di bagian belakang teman-teman. Tentunya seperti hobinya Ryox TV kalau modifikasi motor yang ala-ala sport atau naked kayak gini, gak lepas dari tail TD dari KGC teman-teman. Dan tail TD-nya ini harganya segini teman-teman. Lanjut di bagian stop lamp 3-in-1. Nah, stop lamp 3-in-1-nya ini gue pilih yang nggak ada bintik-bintik banyak. Biasanya kan ada yang bintik-bintik gitu kan, gue kurang suka. Nah, sekarang gue pilih yang ini karena modelnya elegan, harganya dan mereknya kurang lebih segini. Gimana menurut kalian? Untuk bagian belakang cuma itu aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke bagian agak sedikit bawah. Agak sedikit bawah, apa tuh bang? Ya, jadi di bagian bawah kita yang kemarin hagernya itu karbon juga terus pecah. Sekarang kita ganti hagernya pakai yang karbon juga agar kelihatan lebih manis teman-teman. Cuma gue ngerasa agak sedikit kurang sih, perlu sentuhan karbon lagi, tapi mungkin nanti gue modifikasi lagi. Nah, untuk hagernya itu harganya kurang lebih segini teman-teman. Lumayan lah, nggak terlalu mahal. Berikutnya, gue melakukan clean atau bersih-bersih di motor ini. Jadi motor ini ditelanjangin teman-teman dan di detailing teman-teman. Jadi detailingnya di K20 Speed Shop langganan kita harganya segini teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke masalah perbodiannya. Masalah bodinya kemarin ada yang rusak di bagian air scoop dan di bagian bodi belakang ini. Dan untuk bodi air scoop dan bagian belakang ini menghabiskan biaya segini teman-teman. Oke teman-teman Ryox TV, lanjut. Nah, ini dia nih, digosok-gosok dulu teman-teman karena ini baru nih. Jadi biasanya kalau beli motor second itu joknya udah parah banget teman-teman. Udah ada yang pudar warnanya, udah ada yang licin, terus buluk lah, kecakar kucing lah, dan segala macam. Nah, sekarang kita ganti kulit joknya pakai ala-ala si K20 Speed Shop teman-teman. Jadi dibikin soft banget karena gue bilang motor ini untuk touring. Dan untuk ganti kulit jok depan belakang itu menghabiskan biaya segini teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian bawah. Nah, gue sebelumnya minta maaf dulu ke teman-teman karena belum bisa sajiin silinser knalpot yang lain dulu karena gue sekarang masih pakai si kurs Italian Performance di sini. Kenapa bang kok dipakai kurs? Ya karena masih riset dulu teman-teman. Gue masih cari style dari motor ini. Soalnya motor ini yang tadinya itu long header atau dibikin panjang, sekarang diset oleh teman-teman diset oleh teman-teman K20 jadi underbelly teman-teman. So untuk masalah editing header sekalian, intinya beli header yang kayak begini underbelly di K20 Speed Shop itu menghabiskan biaya segini. Nah, lumayan kan? Tapi untuk silinsernya nggak kita hitung dulu teman-teman karena kita belum bisa nyajiin silinser yang baru di motor ini karena kita masih riset dulu. Mungkin nanti kita cari-cari yang cocok baru kita akan ceritain ke teman-teman. Nah, jadi sekarang kalian dengerin aja dulu bila kurs Italian Performance ada di MT25 teman-teman. Oke teman-teman Ryox TV, jadi total modifikasi yang kita lakukan di MT25 ini menghabiskan biaya segini. Gimana tuh? Lumayan kan? Nah, jadi dalam memodifikasi motor itu yang penting gimana ya? Maksudnya dalam arti lain nggak usah terlalu yang hedon-hedon banget lah. Kalau motor itu memang kita pakai buat harian atau bisa dibilang buat touring dan lain-lain. Yang nggak
dalam tanda kutip begini, kalau misalkan kita pakainya buat race atau kita apa, emang perlu banget parts yang benar-benar berpengalaman untuk itu, teman-teman. Dalam tanda kutip emang mereknya dipakai banyak orang untuk itu. Tapi kalau misalkan kita pakai untuk touring atau apa, yang penting part itu benar-benar terpercaya, gak KW, dan part itu benar-benar jelas gitu, teman. Kan ada biasanya ya KW-KW gitu ya. Kalau bisa jangan pakai yang KW, pakailah yang original, teman-teman. Oke teman-teman Reok CV, jadi itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Semoga yang lagi galau-galau memodifikasi dapat banyak patokan di sini, dan kalian juga bisa rekomendasiin, gue minta tolong silencer apa yang tepat buat MT25 ini. Jadi tolong komen di kolom komentar biar nanti kapan-kapan kita coba. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dadah.